Selamat berjumpa kembali di dalam beranda kita. Gerakan partai politik dalam mempersiapkan calon-calon legislatif seakan tertelan oleh berita partai politik persiapkan capres dan cawapresnya. Kalau secara cermat dilihat agenda pemilu, maka sesungguhnya pendaftaran sebagai caleg berjalan terlebih dahulu daripada pendaftaran capres dan cawapres. Persiapan para calon legislator baik di tingkat pusat maupun provinsi dan kota kabupaten sudah harus dimulai karena bulan Februari 2023 pendaftaran sudah dibuka. Para caleg sedang menimbang, melakukan deal-deal politik baik dengan calon lain dalam satu partai ataupun juga dengan melirik partai lain untuk mengukur kesempatan terpilihnya sebagai legislator. Tentu juga sedang mengukur kemampuan finansialnya karena biaya makin tinggi. Caleg juga sedang sibuk memilih dapil yang tentunya disesuaikan dengan koceknya dan kemungkinan terpilih oleh konstituen di dapil tersebut. Namun seluruh hiruk-pikuk ribuan caleg tersebut seolah teredam dengan berita-berita tentang capres-cawapres. Padahal hanya memilih 2 atau 3, maksimum 4 pasang saja. Gesekan sudah mulai terjadi di antara para netizen. Seolah tiada hari tanpa berita para capres yang tidak lebih dari 10 orang. Jagat politik makin hari makin memanas. Bahkan ada pihak-pihak yang sudah mengeluarkan jurus-jurus pemecah belah. Dan parahnya, berita-berita hoax pun dipercaya oleh netizen. Framing yang telah sekian lama dibentuk seolah menjadi nyata. Fiksi sudah menjadi fakta bagi masyarakat yang mudah menelan berbagai informasi yang masuk tanpa analisa. Investigasi tidak pernah dilakukan, tetapi dengan sangat mudah dipercaya karena sudah didahului oleh persepsi yang juga belum tentu benar. Sangat berbahaya bagi bangsa kalau berita-berita yang masuk dianggap sebagai kebenaran. Adu domba bisa dengan mudah berhasil di masyarakat yang tidak kritis terhadap berita. Banyak sekali berita-berita yang diputarbalikkan terjadi dalam rangka menambah panas situasi dan politik kebencian makin merajalela. Semua pihak harus waspada dan kritis terhadap suatu pemberitaan sehingga situasi Kamtibnas dapat terkendali. Sebagai Foksian, pejuang kebenaran, tentu harus sangat berhati-hati dan kritis dalam membaca konten di media sosial. Apapun dan siapapun yang merupakan tokoh yang akan didukung. Sekali lagi, pemilu masih jauh. Saat ini berikan kesempatan pada parpol mempersiapkan diri, merencanakan, mengevaluasi tokoh-tokoh yang diharapkan dapat memimpin bangsa. Terlalu cepat memberikan penilaian, apalagi mengkritisi tanpa dasar argumen yang jelas, yang hanya berdasarkan dengar-dengar tanpa cek kebenaran, dan akhirnya menimbulkan persepsi yang salah. Foksian wajib hadir sebagai pembawa kesejukan saat terjadi panasnya suhu politik akibat keberpihakan yang didasarkan politik kebencian. Foksian harus hadir sebagai manusia-manusia yang mementingkan kepentingan bangsa dan negara, jauh lebih penting daripada sekedar dukung-mendukung calon dengan cara melemparkan kecaman pada calon yang lain. Hendaknya Foksian memberikan argumentasi dukungan melalui karya, ide, gagasan yang konstruktif yang tidak ada pada calon lain. Foxpoint Indonesia juga mencermati pihak-pihak yang mengumandangkan bahaya intoleransi namun tanpa sadar dirinya telah melakukan politik pecah belah. Sikap seorang toleran sesungguhnya wajib merangkul semua pihak yang belum sejalan, sepikir, sejiwa dengan cara pandang, cara pikir Pancasilais. Menengok tahun 2019,
di mana saat itu Gerindra menjadi sasaran orang-orang yang meneriakkan bahaya intoleransi. Pihak yang merasa nasionalis lebih dari yang lain, memberikan stigma Partai Gerindra sebagai partai yang kadrun, dahulu istilahnya sebagai partai pendukung khilafah, kampret, dan lain-lain. Hari ini kita semua harus sadar bahwa justru Gerindra yang mempersatukan keterbelahan dengan cara mendukung pemerintah. Sebagai simbol bahwa kompetisi berakhir, seluruh anak bangsa wajib bersatu kembali. Tentu saja terjadi pro dan kontra atas sikap Prabowo Subianto. Namun, dengan jiwa patriotnya, keputusan yang tentu saja sangat berat diambil oleh Ketum Gerindra. Voxian harus banyak belajar dari peristiwa tersebut, dan itu menjadi bekal pengalaman, tindakan, penyelamatan, dan sikap kenegarawanan, serta bagaimana pemikiran kebangsaan diwujud nyatakan. Bersikap toleran tidak harus bermusuhan dengan pihak yang dikategorikan intoleran, namun malah harus kita ajak, kita dekati, kita sadarkan. Mereka bukan lawan kita, melainkan sesama anak bangsa yang mungkin masih berbeda cara pandang dengan mayoritas kita semua. Masyarakat perlu juga kritis terhadap berita atau statement politik dari para tokoh politik terkait dengan konstelasi dan dinamika politik di negeri ini. Sebagai contoh, pernyataan Presiden Jokowi pada suatu kesempatan bahwa Presiden 2024 adalah giliran Pak Prabowo, dan pernyataan itu tak pelak lagi telah menimbulkan beragam respon optimis pada para pendukung Prabowo, baik para elit politik maupun konstituennya, serta sekaligus menimbulkan pesimisme dan hilang harapan bagi pendukung Ganjar dan Anies Baswedan. Demikian pula, belum lama ini, Presiden Jokowi di depan para relawannya di Gelora Bung Karno justru secara gamblang menuntun para pendukungnya untuk memilih calon presiden dengan ciri khas yang mengarah ke figur Ganjar Pranowo. Dan hal itu telah semakin menimbulkan euforia yang luar biasa bagi para pendukung Ganjar di seluruh Indonesia, dan sebaliknya menimbulkan kecemasan bagi pendukung Prabowo dan Anies Baswedan, tidak terkecuali di internal PDIP sendiri. Hal ini disebabkan karena sampai sekarang PDIP belum memutuskan capres secara definitif untuk 2024, di mana sementara ini Puan Maharani juga sedang dipersiapkan sebagai capres 2024. Oleh karena itu, masyarakat pada umumnya dan secara khusus para Voxian dimanapun berada, sebaiknya lebih cermat dalam memahami beragam isu dan peristiwa, berita-berita politik baik di media mainstream maupun media sosial secara lebih arif dan bijaksana. Masalah dunia internasional perlu menjadi perhatian Voxian di seluruh Indonesia, yakni dengan mencermati kehadiran negara G20 di Bali. Yang agak lucu, hampir sebagian dari Voxian terkecoh dengan berita kehadiran pimpinan tertinggi Vatikan, Bapak Paus Fransiskus, ke pertemuan G20 di Bali. Ternyata berita tersebut adalah pemberitaan Paus ke Bahrain. Hendaknya perhatian pada pertemuan G20 di Bali dapat menjadi tolok ukur bagaimana dunia menghadapi resesi dan juga perkembangan perdamaian dunia. Apakah Perang Dunia Ketiga memang sudah diambang pintu, ataukah negara-negara superpower masih menghendaki perdamaian di dunia ini? Pertemuan G20 yang terbilang sukses, walaupun tidak dihadiri oleh Presiden Rusia Vladimir Putin, sangat berpengaruh bagi Indonesia di mata dunia. Sosok pemimpin Indonesia, Jokowi, yang terus bermanuver mengupayakan perdamaian dunia. Negara-negara lain menjadi sangat respek terhadap usaha-usaha yang tengah dilakukan oleh Indonesia. Penegakan hukum masih menjadi topik menarik. Beberapa peristiwa atau kasus masih menjadi sorotan.
Dari investasi bodong, kasus Sambo, Satgasus Merah Putih, masyarakat menunggu penyelesaian yang berkeadilan. Investasi bodong Net 89 menjadi sorotan masyarakat karena diduga banyak pihak terlibat. Beberapa waktu lalu robot trading memang marak dan perputaran uangnya pun mencapai triliunan rupiah. Beberapa artis diduga juga terlibat dan telah diminta keterangan oleh pihak yang berwajib. Yang terpenting harus selalu diperhatikan dengan jeli kemana uang triliunan tersebut kini berada, dan tentu kasus serupa ini harus dibuka secara transparan. Dewan Pimpinan Nasional selalu menghimbau untuk menggalakkan program pemenangan kader Voxian di seluruh Indonesia. Maka kami instruksikan para pengurus DPD maupun DPW di seluruh Indonesia untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah strategik dalam usaha pemenangan tersebut. Demikian sekilas info dalam Beranda Kita. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih.